nanti ada surat perintah bayar untuk melakukan pembayaran, kemudian kita tidak lakukan penilaian apapun. Kami tidak akan melakukan penilaian, Bapak dan Ibu langsung hari itu juga setelah membayar mendapatkan output berupa sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, sertifikat pemenuhan komitmen ini berarti ada suatu komitmen bahwa sebagai pelaku usaha, mereka harus Bapak dan Ibu itu harus apa namanya memenuhi tadi semua standar keamanan, mutu, gizinya, termasuk labelnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kita berikan ruang kepada pelaku usaha untuk apa namanya bisa memenuhi itu tanpa istilahnya kami persulit dalam hal perizinannya. Tetapi dalam hal kemudian pemenuhan komitmen ini, kami meminta komitmennya dipenuhi dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi pastikan bahwa produknya benar-benar telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sehingga sertifikat pemenuhan komitmennya masih dapat dilanjutkan atau tidak setelah 12 bulan. Nah, ini adalah alur proses. Jadi karena semua eh, sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia, baik kementerian dan lembaga, itu harus terintegrasi dengan OSS. Jadi Bapak dan Ibu pastikan dulu punya akun ya di OSS, punya NIB. Nanti kemudian semuanya sistem akan terintegrasi dengan OSS, termasuk sistem IREK kami itu sudah terintegrasi dengan OSS, di mana nanti output keluarannya akan terbit juga di OSS. Jadi kami akan mengambil beberapa data dari OSS, kemudian Bapak dan Ibu melakukan proses registrasinya di sistem kami, IREK RBA, nanti semuanya berproses sampai persetujuan atau penolakan, kembali lagi ke OSS untuk bisa penerbitan PB-Unggulnya. Nah, untuk memperoleh PB Unggul atau izin edar di Badan POM sendiri, Bapak dan Ibu ada melakukan dua tahap. Yang pertama adalah registrasi akun perusahaan, yaitu mendata perusahaan Bapak dan Ibu, entitas perusahaan dan pabriknya untuk mendapatkan user ID dan password dari IREK RBA-nya. Setelah mendapatkan user ID dan password, baru Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi produk pangan olahannya dengan menginput dan mengupload dokumen-dokumennya yang akan diajukan pendaftaran. Nah, untuk alur dan persyaratan registrasi akun perusahaan, pastikan Bapak dan Ibu ini untuk produk dalam negeri mempunyai NPWP. Jadi, jika Bapak Ibu melakukan pendampingan, pastikan pelaku usahanya atau perusahaannya atau produsen tersebut mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak, kemudian mempunyai NIB dari versi RBA dari OSS-nya. Jadi NIB ini kan dulunya mungkin izin usaha ya, izin produsen atau izin usaha. Nah, pastikan KBLI-nya itu sesuai untuk industri makanan dan minuman yang sesuai diproduksinya. Kemudian dilihat juga resiko dari perusahaannya. Apakah dia masuk resiko rendah, maka dia akan ada NIB saja. Kalau resiko menengah rendah dan menengah tinggi, maka NIB-nya disertai dengan sertifikat standar RBA. Tapi kalau dia sudah resiko tinggi, itu adalah dokumen NIB dan juga ada dan izin RB. Terus yang ketiga adalah pastikan pelaku usaha juga mempunyai sertifikat izin penerapan CPPOB dari BPOM. Jadi nanti melakukan juga sertifikasi untuk memastikan nih bahwa sarana produksinya memang sudah sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik, sehingga kita bisa memastikan untuk ketika mendapatkan izin edar untuk produknya, sarana produksi sudah sesuai dengan ketentuan dan pasti bisa menjamin keamanan. Mohon maaf. Jadi untuk prosesnya setelah dokumen-dokumen ini Bapak dan Ibu miliki, NPWP, NIB, CPPOB, maka masukkan data-datanya di aplikasi IREK RBA, kemudian menginput data perusahaan dan pabrik. Jadi karena sudah terintegrasi dengan OSS, ada beberapa data perusahaan dan pabrik itu yang akan mengalir ke dalam sistem IREK RBA-nya. Kemudian diupload dokumen pendukungnya dan tunggu evaluasi petugas. Kami akan mengirimkan user ID dan password untuk bisa masuk atau login ke dalam sistem IREK RBA. Nah, untuk di saat ini ada titik kritisnya, pastikan Bapak dan Ibu menginput data-data sesuai dengan dokumennya. Jadi kalau di dokumen NIB-nya bilang perusahaannya PT ABC, maka ditulis juga PT ABC, jangan diganti dengan nama perusahaan yang lain. Nah, kami masih sering menemukan ada perbedaan-perbedaan yang di antara yang diinput dengan data yang diupload. Nah, itu kami jadi harus melakukan klarifikasi kembali. Nah,
Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan user ID dan password, maka tahap selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi produk pangan olahannya. Tadi seperti saya sampaikan ketika Bapak dan Ibu membuka web aplikasi irek.rba.pom.go.id, menginput-input datanya, maka sistem akan melakukan screening, oh produknya ini nanti akan masuk ke pangan resiko menengah rendah, masuk ke resiko menengah tinggi karena wajib SNI, atau dia masuk ke resiko tinggi. Sistem akan membawa prosesnya tergantung dari input data dari Bapak dan Ibu. Jadi maka diusahakan input data sesuai dengan dokumen yang diupload dan itu memang sesuai dengan produknya. Jadi ketika Bapak dan Ibu produknya masuk ke resiko menengah rendah secara kategorisasi proses registrasinya, maka otomatis terbit SPB, surat perintah bayar sesuai kategori pangan dari produk Bapak dan Ibu. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, langsung dilakukan validasi dan langsung jadi sertifikat pemenuhan komitmennya. SLA-nya ini adalah maksimal 1 hari kerja Bapak dan Ibu langsung mendapatkan sertifikat pemenuhan komitmen, langsung mendapatkan nomor izin edar. Nah, ketika resiko menengah tinggi, kami akan melakukan praverifikasi untuk melihat, oh benar produknya sesuai dengan sertifikat SNI yang diberikan. Seperti misalnya ikan dalam kaleng, makarel dalam kaleng. Kita lihat, oh sudah sesuai, mereknya seperti itu yang disertifikat. Maka kita akan melakukan penerbitan surat perintah bayar, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk terbit sertifikat standarnya. Nah, SLA-nya adalah maksimal 5 hari kerja setelah dilakukan pembayaran. Nah, untuk yang termasuk resiko tinggi, setelah Bapak dan Ibu input, kirim ke kami, akan terbit surat perintah bayar. Nah, kami akan tadi melakukan evaluasi secara penuh untuk melihat produk dari Bapak Ibu. Kita pastikan BTP-nya sesuai, apa namanya klaimnya sesuai, kemudian apa namanya labelnya juga sesuai, itu dengan evaluasi secara penuh, di mana kami akan memberikan timeline 30 hari kerja untuk yang tinggi atau 15 hari kerja untuk yang denotifikasi. Nah, bagaimana kami melakukan evaluasi? Kami akan melihat titik-titik kritis dari registrasinya, pangan olahannya. Tadi Bu Deksa sudah menyampaikan ya banyak ya, mulai dari kategori pangan, cemaran, bahan tambahan pangan, ya, itu juga ada zat gizi dan label pangan olahan. Kami akan evaluasi apakah kategori pangannya sesuai. Jadi pastikan bahwa produk yang diproduksi memang kategori pangannya sesuai dengan KP09 kalau untuk produk perikanan. Kemudian cemarannya, apakah sudah memenuhi batas maksimum cemaran? Apakah penggunaan tambahan pangannya sesuai dengan kategori pangan yang diizinkan? Kemudian apakah ada pencantuman zat gizi sesuai yang hasil analisa dari laboratorium dan bagaimana label pangannya itu apa namanya telah memenuhi syarat dari apa namanya peraturan ketentuan mengenai labelan pangan olahan. Nah, jadi semua pangan olahan yang diajukan registrasinya wajib memenuhi semua persyaratan tersebut untuk mendapatkan izin edar PB Ungu. Bagaimana yang tadi yang tidak dinilai untuk menengah rendah? Bapak dan Ibu diminta secara mandiri untuk bisa memastikan bahwa Bapak Ibu itu jika masuk ke resiko menengah rendah itu kategori pangannya juga sudah sesuai, cemarannya sesuai, apakah menggunakan BTP atau tidak, apakah zat gizinya juga sudah dibuktikan dengan hasil analisa dan labelnya sesuai ketentuan, kami berikan wewenang itu kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha. Karena kita akan membuktikan bahwa resikonya cukup rendah untuk produk ini. Tetapi jika kemudian kami temukan pada saat evaluasi pemenuhan komitmen, jadi kan ada harus ya Bapak Ibu melakukan evaluasi pemenuhan komitmen, kami akan cek ini semua. Jika tidak memenuhi, maka bisa saja sertifikat pemenuhan komitmennya dibatalkan. Jadi pastikan bahwa Bapak dan Ibu pertama adalah memang memahami tadi semua persyaratan yang disampaikan oleh Bu Deksa, sehingga pada saat implementasi, pada saat registrasi, sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, registrasi izin edar ini untuk di Badan POM diajukan untuk setiap pangan olahan yang memiliki perbedaan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal jika jenis pangannya beda. Jenis pangan berbeda, misalnya satu pempek, satu bakso, satu sosis, ya pasti masing-masing memiliki izin edar yang berbeda. Komposisinya berbeda walaupun misalnya sama-sama satu jenis pangan, bakso ikan, tapi yang satu misalnya ada kadar dagingnya sekian, 50, yang satunya 70%, maka itu sudah kita sampaikan bahwa itu komposisinya berbeda walaupun jenis pangannya sama.
Desain label yang berbeda, itu sudah pasti harus memiliki izin edar yang berbeda, jenis kemasan yang berbeda, yang satu misalnya dimasukkan ke plastik, yang satu dimasukkan ke dalam tray, kemudian dikemas kembali menjadi ganda, itu juga harus dilakukan pendaftaran yang berbeda. Tetapi jika pangannya sama, komposisinya sama, menggunakan hasil analisa yang sama, dapat menggunakan hasil analisa yang sama untuk penggunaan tadi. Jika desain labelnya berbeda atau jenis kemasannya yang berbeda, tapi pangannya sama. Nah, bagaimana dengan tarif biayanya? Memang untuk registrasi pangan olahan ini terdapat tarif biaya untuk proses registrasinya. Jadi kami menetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor PN, tarif PNBP PP nomor 32 tahun 2017 tentang tarif PN bukan pajak yang berlaku di Badan POM. Jadi apa yang kami mintakan pada surat perintah bayar itu adalah sesuai dengan peraturan perundangannya. Jadi untuk kategori pangannya itu kita akan melihat jika produknya mencantumkan klaim memang biayanya sedikit mahal karena harus eh, kita harus nilai secara detail itu daftar barunya, registrasi barunya adalah 3 juta. Untuk minuman beralkohol juga 3 juta. Kalau diproses dengan organik, genetik, rekayasa genetik iradiasi 2 juta. Namun sisanya adalah jika tidak tiga hal ini maka tergantung dari kategori pangannya. Nah, untuk produk kategori 9, ikan dan produk-produk perikanan termasuk moluska, krustal, dan echinodermata itu untuk registrasi barunya adalah 500.000. Jika ada perubahan daftar 250.000 dan daftar ulangnya ada 400.000. Namun, kita berikan juga kemudahan untuk Bapak dan Ibu usaha mikro dan kecil itu akan mendapatkan diskon 50%. Jadi, dari daftar baru 500.000 akan dikenakan potongan 50%, jadi biar tarifnya ada 250.000. Dan saat ini pun kami sedang berproses untuk melakukan revisi PP untuk membuat tarif UMK menjadi 0 rupiah ke depannya. Tapi kami juga sedang menunggu prosesnya. Jadi sampai saat ini masih dalam bentuk diskon atau pemotongan 50% biaya tarif PNBP untuk UMK. Nah, 11 PBUMKU registrasi pangan olahan sebagai output yang kami keluarkan itu tergantung dari registrasinya. Jadi ada registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang, yaitu registrasi baru jika tadi produknya masuk ke resiko tinggi, itu ada disebut kita outputnya adalah izin edar. Nah, untuk yang wajib SNI, menengah tinggi, sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI, kemudian sertifikat pemenuhan komitmen untuk yang resiko menengah rendah. Variasi itu adalah registrasi yang dilakukan untuk proses perubahan data. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki nomor izin edar dari pendaftaran barunya, registrasi barunya, baik itu mau di resiko tinggi, menengah tinggi, ataupun menengah rendah, dapat dilakukan variasi perubahan terhadap beberapa hal yang tidak merubah nomor izin edarnya. Jadi dia tidak merubah kategori pangan, kemudian tidak merubah apa namanya dari yang sebelumnya misalnya tidak mencantumkan klaim tapi mencantumkan klaim itu tidak bisa merubah biaya PNBP-nya itu dapat dilakukan registrasi variasi dan karena masa berlaku izin edar itu adalah 5 tahun maka dilakukan registrasi ulang sebelum 5 tahun dari proses dari NIE-nya terbit. Nah, ini adalah contoh output PB Unku yang akan terbit dari OSS ataupun dari IREK RBA. Jadi ini ada tergantung dari outputnya ya Bapak Ibu tadi resikonya ada sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI, dan ada izin edar. Nanti Bapak dan Ibu akan memperoleh dokumen ini sebagai output dari registrasi sebagai bentuk legalitas dari produk pangan olahan yang Bapak Ibu akan edarkan. Nah, ini adalah contoh-contoh registrasi variasi. Ada variasi akun perusahaan, variasi minor, variasi mayor, dan lainnya ya. Dan variasi mayor. Jadi untuk minor sendiri kalau cuma merubah nama dagang, merubah nama jenis, menambah atau mengurangi berat isi bersih, itu bisa dilakukan secara minor. Itu prosesnya ada notifikasi, langsung disetujui. Kalau mayor, kita akan lihat dulu apakah terdapat perubahan komposisi, perubahan rancangan label yang kami harus lakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke pemenuhan komitmen karena ini adalah hal yang benar-benar baru juga bagi kami di Badan POM bahwa dengan kemudahan Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat pemenuhan komitmen, maka juga ada pemenuhan komitmen yang harus disertai oleh para pelaku usaha.
Jadi tadi seperti disampaikan bahwa untuk kriteria registrasi baru pangan olahan tingkat resiko menengah rendah, kita bisa lihat bahwa kalau jika produknya itu tidak mencantumkan klaim, bukan untuk produk konsumen tertentu yang beresiko seperti bayi, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian untuk pangan olahragawan, untuk yang penyakit diabetes, tidak menggunakan bahan tambahan tanpa batas maksimum, bisa menggunakan BTP, tapi apa namanya? Ternyata dia cukup aman tadi yang adinya nol kalau Bu Deka sampaikan. Atau batas maksimumnya itu secukupnya, kita rasa cukup aman. Kemudian dapat disertai dengan penyimpanan beku selama terdapat proses pemasakan sebelum dikonsumsi. Ini tadi sistem akan membawa produk Bapak Ibu menjadi resiko menengah rendah dan tadi terbitnya cepat. Tidak ada persyaratan hasil analisa terhadap cemaran. Kemudian terbitnya 1 hari langsung jadi dengan output sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, apa saja kewajiban pemenuhan komitmennya, Bapak dan Ibu? Sudah pasti sarananya harus tetap memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik, kemudian memenuhi persyaratan keamanan pangan, sehingga tidak terjadilah istilahnya KLB, kejadian luar biasa ketika konsumsi pangannya itu menjadi penyebab sakit ya Bapak Ibu ya. Dalam hal dia memenuhi ketentuan cemaran mikronya, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Kemudian juga jika memang dia ada persyaratan mutu pangan sesuai dari kategori pangannya, ada persyaratan karakteristik dasar, sudah harus juga terpenuhi karakteristik dasarnya termasuk persyaratan label pangan olahan. Jadi kewajiban penuhan komitmen ini paling lama 12 bulan tidak dapat memenuhi komitmen, maka sertifikat pemenuhan komitmen tersebut akan dibatalkan, dapat dibatalkan. Jadi kita akan meminta pemenuhan komitmen terhadap produk pangan olahannya. Nah, ini adalah titik kritis evaluasi. Kami akan memperhatikan lagi tadi kesesuaian data produknya, nama jenisnya, nama dagangnya, berat bersihnya, apakah sudah sesuai, proses pengolahannya, kategori pangannya. Nah, kalau tadi kategori pangan produk perikanan ada di kategori 9, pastikan produk Bapak dan Ibu cek dulu kategori pangan. Oh, produk saya ada di KP yang mana ya? Di sub nomor yang berapa ya? Syaratnya apa kemudian nanti apakah BTP yang dibolehkan perbolehkan apa, tidak boleh apa. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa lihat dari peraturan-peraturan Badan POM yang seperti yang disampaikan oleh Bu Deksa. Kemudian kesesuaian komposisi yang diinput dengan yang diupload, diunggah. Jadi kami masih banyak menemukan perbedaan data antara di komposisinya disampaikan 5, yang diinput hanya 4. Nah, itu kan jadi hal akan membawa sistem menapisnya akan menjadi berbeda kesimpulan resikonya. Kemudian kesesuaian rancangan label tidak boleh ada pencantuman klaim. Kemudian apakah ternyata dia organik, GMO, iradiasi. Nah, itu akan membuat ini menjadi pembatalan dari sertifikat pemenuhan komitmennya. Nah, ini prosesnya, Bapak dan Ibu mengajukan sudah memenuhi, sudah dapat sertifikat pemenuhan komitmen, ajukan pemenuhan komitmen, kami akan evaluasi. Kalau ternyata ditemukan itu memang tidak bisa dilanjutkan, maka akan dilakukan pembatalan yang berakibat nomor PB Unkunya tidak berlaku lagi. Bapak dan Ibu harus segera melakukan registrasi baru sesuai dengan tingkat resikonya. Tapi jika setujui, maka akan ada dua hal. Ada tanpa catatan, berarti semua sudah oke, sudah sesuai ketentuan, maka nomor PB Unkunya tetap berlaku dan tidak perlu melakukan perbaikan. Tapi jika ada catatan, Bapak dan Ibu harus melihat catatan apa yang harus diperbaiki. Kita istilahnya berikan bimbingan Bapak dan Ibu melalui catatan itu, oh, tolong lakukan registrasi variasi perbaikan nih. Misalnya nama dagingnya tidak boleh seperti itu, atau nama jenisnya disesuaikan sesuai dengan produknya atau kategori pangannya. Nah, Bapak dan Ibu setelah diberikan catatan harus melakukan registrasi variasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produknya sehingga PB Unggulnya itu bisa tetap digunakan. Nah, kami selain aplikasi IREK RBA, Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga mempunyai aplikasi Rumah Siripo. Jadi ini berisi sumber informasi bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan dulu sebelum Bapak dan Ibu melakukan secara live ya, secara real masuk ke aplikasi IREK RBA yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi di sini ada kategori pangan. Oh, saya mau cek kategori pangan
bakso ikan tuh apa sih? Nah, di sini akan ada Bapak dan Ibu bisa cari search bakso ikan, nanti akan ketemu syaratnya apa saja, apa kategori pangannya masuk kemana, definisinya apa, apakah ada karakteristik dasar, cemaran logam berat yang dipersyaratkan apa, cemaran mikroba apa, kemudian kode KBLI-nya apa, sampai ke sana ya. Sampai biayanya berapa sih? Nah, ini ada di Pelumas Ripo. Bisa cari informasi. Kita juga ada simulasi juga. Jadi bagaimana melakukan simulasi registrasi pangan olahan resiko menengah rendah, menengah tinggi, sampai resiko tinggi, itu dalam bentuk simulasi-simulasi sebagai sumber informasi awal sebelum Bapak dan Ibu masuk ke dalam aplikasi IREK RPA. Nah, mungkin sebagai penutup, kami registrasi pangan olahan terus berupaya melaksanakan komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha. Kami Badan POM terus berinovasi agar pelayanan diberikan dengan mudah dan cepat. Kita berikan kemudahan-kemudahan perizinan berusaha tadi seperti menengah rendah itu terbit 1 hari langsung terbit. Kemudian kita juga selalu mendukung usaha mikro kecil dengan memberikan kemudahan pemotongan biaya dan kami berharap bahwa dengan kemudahan-kemudahan yang kami berikan, Bapak dan Ibu pelaku usaha memiliki komitmen untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga produk yang diproduksi itu memberikan jaminan produk yang aman, bermutu dan gizi sesuai standar dan ketentuan. Nah, ini adalah saluran kanal-kanal yang Bapak Ibu bisa hubungi, bisa Instagram, Halo Bepom, Bepom untuk Bepom, dan ini adalah untuk khusus registrasi pangan olahan Bapak dan Ibu bisa apa namanya menghubungi kami pada kanal-kanal media sosial ini ataupun ada loket-loket khusus dan konsultasi khusus yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Mungkin terima kasih kami ucapkan. Saya kembalikan ke Bapak Prima selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yeni atas paparan yang saya kira tidak kalah luar biasa, sangat jelas terkait dengan bagaimana proses sertifikasi izin edar di Badan POM. Terima kasih sekali lagi Bu Yeni. Saya izin menyapa juga ternyata juga ada dari industri dan juga dari UMKM. Tadi saya lihat di kolom chat ada Poalah Sardelima gitu ya, ada Toba Surimi, ada Intertek begitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dari unit usaha UMKM yang sudah bergabung begitu dengan kami. Karena terbatasan waktu ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber kami. Saya izin tidak membacakan secara keseluruhan. Yang pertama saya izin sampling dari Bapak Nurdiansyah Yusuf. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait verifikasi produk untuk produk uji mikrobiologi. Tadi Bu Deksa menginformasikan bahwa sampelnya 5 begitu Bu Deksa. Bu Deksa masih bergabung Bu Deksa? Masih, Alhamdulillah Bu Deksa. Ini ada masih. dua pertanyaan dari Pak Nurdiansyah Yusuf Bu Deksa terkait Ya, dengan uji silakan. sampel uji. Kalau tadi Bu Deksa diinfokan 5 berarti kalau kita mau mengujikan harus 5 begitu nih Bu Deksa. Monggo Ya, satu-satu betul. mungkin ya. Sampelnya harus diambil dari batch yang sama, Pak Prima. Jadi Oh begitu ya. dalam satu batch yang sama, dalam satu batch produksi yang sama, diambil 5 sampel, kemudian diujikan. Iya, saya kira Bukan cukup jelas bukan Pak batch yang Nurdiansyah. berbeda ya, bukan batch yang berbeda, tapi batch yang Batch yang sama. sama ya. Ya, 5 untuk batch yang sama. 5. Terima kasih Bu Deksa, Pak Nurdiansyah saya kira cukup jelas. Kemudian untuk tuna itu ada bahan tambahan pangan berupa CO ya, untuk memerahkan daging Bu Deksa. Mungkin apa ada informasi BPOM peraturannya seperti apa Bu Deksa? Oke, baik. Sampai saat ini kalau CO itu tidak ada. Tapi untuk memerahkan daging itu ada kalium nitrat atau kalium nitrit. Itu ada diatur, ya. Silahkan, itu dia memerahkan daging. Salah satunya, sebenarnya dia pengawet, tetapi pada waktu dia diolah kepada daging ikan ataupun daging sapi, misalnya itu dia akan memerahkan. Tapi enggak, bukan CO ya, yang ada kalium nitrat dan kalium nitrit. Mungkin izin Pak, Nah, saya ya, mau menyampaikan bahwa mohon maaf kalau Bapak Ibu mau melihat penggunaan bahan tambahan pangan, jangan melalui Google, ya. Silahkan tadi Bu Yeni juga sudah menyampaikan kan itu ada apa namanya kanal-kanalnya tadi yang sudah Bu Yeni sampaikan dan tadi yang saya sampaikan juga ayo cek BTP. Silahkan download saja ayo cek BTP. Di situ nanti bisa dicari. Misalnya kalau untuk memerahkan daging atau untuk produk apa, kita cari pewarnanya apa, silahkan gitu. Ya, tapi itu
jangan menggunakan Google. Biasanya kalau dia menggunakan Google, suka keluar yang tadi itu salah satu contohnya, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, Terima jadi kasih CO Bu tidak ada ya, Deksa, Pak ya? saya kira sangat Pak, penting. Ya, tidak ada, Pak. Itu apa namanya? CO karbon monoksida ya. Berarti karbon monoksida ya. Itu belum diatur iya, sebagai bahan tambahan pangan. belum diatur. Belum. Terima kasih Bu Deksa, saya kira cukup jelas. Pertanyaan yang selanjutnya untuk Bu Yeni, ini Bu Yeni terkait dengan apa ruang produksi ya, yang terpisah dari rumah itu, apakah ada detail lebih lanjut Bu Yeni? Apakah atapnya tidak boleh satu atap atau masih boleh satu atap atau seperti apa Bu Yeni? Secara detail. Oh, iya. Ya, secara kondisi idealnya memang harus terpisah ya Pak, benar-benar pisah lokasi rumah untuk keperluan rumah tangga dengan lokasi produksinya. Tapi ada beberapa hal Iya. yang memang dari kami punya juga Direktorat Pengawasan Produksi ya, yang sudah mungkin menyampaikan bahwa ada pemisahan yang cukup jelas antara sarana produksi dengan sarana kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, itu nanti secara detail bisa ke Balai POM ya, Pak. Balai POM lokal di wilayah masing-masing itu nanti bisa akan didampingi sebaiknya karena kondisi sangat tergantung kondisi ya Pak ya di masing-masing Oh, rumah ya. ya. Jadi kita harus lihat dulu oh kira-kira ini bisa misalnya dilakukan pemisahan oh ternyata walaupun dilakukan pemisahan nah, seperti apa, itu nanti akan sangat dari lokasinya tempatnya ya Pak ya. Misalnya ternyata sangat kecil sekali atau memang oh ini memungkinkan untuk bisa dilakukan pemisahan dengan cara apa penggunaan tembok sementara atau apa itu nanti akan sangat detail eh, dari kondisinya gitu. Nah, itu mungkin saya sarankan untuk memang jangan ragu untuk menghubungi Lokapom atau Balai POM terdekat untuk ya, nanti dibimbing untuk apa namanya pemisahannya akan seperti apa gitu tadi. Apakah memang bisa dalam satu atap yang sama gitu ya Pak ya? Apakah misalnya satu atap yang sama dia cukup besar sehingga bisa dilakukan pemisahan. Tapi kalau misalnya tidak bisa kan berarti akan ada solusi lain yang akan diberikan, alternatif solusi lain yang dapat diberikan oleh petugas kami. Mungkin seperti itu ya Pak Prima. Terima kasih banyak Bu Yeni. Jadi Bu Yeni, izin, disarankan untuk Pak, menghubungi. boleh Oh, saya silakan Bu Deksa. melengkapi? Ya, Saya boleh ya. melengkapi, izin Bu Yeni? Boleh, boleh Bu Saya Deksa. boleh Ya, Silakan. melengkapi? silakan Bu Deksa. Iya, iya. Jadi yang disampaikan Bu Yeni itu betul. Terakhir mungkin silakan untuk menghubungi dulu ke apa? Ke Lokapom ataupun balai besar POM. Namun mungkin supaya apa namanya? Sebelum ke sana, yang penting Pak, betul kalau satu atap masih diperbolehkan. Sepanjang tadi yang disampaikan Bu Yeni. Pintu masuk itu udah pasti berbeda, Pak. Pintu masuk itu Oh, tidak boleh sama. Pintu keluar juga tidak boleh sama. Jadi tidak ada sedikit pun usaha gerakan-gerakan apapun yang antara rumahnya dengan usahanya itu akan bisa bersatu. Orang keluar masuk di situ tidak bisa, Pak. Ya. iya. Masalah produksi itu sudah benar yang disampaikan Bu Yeni itu ada cara produksi pangan olahan yang baik. Nanti akan mungkin saya disampaikan dari balai. Tapi yang jelas eh, apa kan kadang-kadang ada rumah tuh kan ada dua ini ya Pak, pintu masuk ya Pak. Ada Iya. dua pintu masuk. Nah, jangan sampai yang pintu masuk yang satunya untuk usahanya, terus pintu masuk yang satunya lagi untuk apa? Untuk keluarga itu bisa aja keluar masuk orang di situ. Tidak bisa Pak. Ya, khusus khusus dia sampai kepada sarana ke belakangnya gitu. Walaupun dia kecil Pak, nggak ada masalah ya sepanjang tadi itu masih dalam satu bagian apa ya namanya ya lurus sama tidak berbeda pintu masuk dan pintu keluar dari produknya itu tadi begitu ya Pak ya mungkin kalau yang Terima pertanyaan kasih itu banyak Bu. penasaran Iya. penasaran saya apakah berarti saya harus beli rumah lagi gitu Bu Yeni katanya kan enggak juga boleh sih Eh, gitu ya tapi iya. kalau memungkinkan sih beli sih nggak apa-apa ya Bu Beli. Yeni. Maaf ya Bu Yeni, saya Eh, tambahkan sedikit. Kalau pernah takut eh, penasaran itu Ya, nanti. makasih Bu Deksa. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama Bu Yeni. Ini ada tambahan sedikit mungkin Bu Yeni dan Bu Deksa. Jadi kalau kalau satu rumah produksi untuk beberapa UMKM memungkinkan ya menggunakan rumah produksi yang sama. Satu rumah, izin Bu Yeni sebentar. Satu rumah Jadi ada produksi untuk beberapa Ada UMKM. beberapa merek dagang yang apa menggunakan rumah produksi yang sama, mungkin kan tidak? Nah, itu kalau merek dagang pada waktu izin edar berarti Bu Yeni dulu deh. Monggo Bu Yeni, mau Bu Yeni. Iya, mungkin saya perlu pastikan dulu sih ya Pak Prima ya. Pertama adalah entitas
entitas perusahaannya gitu. Jadi ada berapa Ah, entitas perusahaan. Kalau nama dagang kan tergantung ya Pak ya dari satu iya, UKM, satu entitas perusahaan memang punya nama dagang banyak, ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam satu lokasi wilayah, apakah memang maksudnya ada beberapa UKM, UKM A, betul B, C UKM. akan Iya, memproduksi di situ. Kayak seperti, iya. ah, ya, halo? Bu Yeni suaranya hilang, Bu Yeni. Oh, iya saya suaranya hilang ya. Eh, eh, perlu klarifikasi sih Pak, apakah maksudnya dalam satu lokasi itu nanti akan diisi oleh beberapa UKM, beberapa entitas perusahaan UKM, atau hanya satu tapi punya merek dagang yang berbeda-beda gitu Pak? Nah, ini Bu, kalau di lapangan biasanya Pok Lasar perikanan gitu, ada ibu-ibu Mm-mm. di kampung itu yang kelompok satu bikin abon, kelompok dua bikin kerupuk gitu, kemudian rumah olahannya satu kita jadikan komunal di satu apa bukan komunal ya, jadikan satu gitu memungkinkan tidak Bu? Sentra produksi jadinya ya Pak ya, seperti Iya, sentra iya. produksi gitu. Kalau selama ini ya izin ya Bu Dek, saya ada beberapa itu seperti rendang ya, sentra produksi rendang di Budeksan yang paling tahu malahan ya. Kampung, Sentra di produksi kampung rendang saya, Bu. di Padang tuh Kampung ada saya. Pak gitu. Oh iya. Memungkinkan itu dilakukan gitu. Budeksa Saya ada tambahkan tambahan? sedikit, Silakan Bu. selama sarana ruangan produksinya berbeda, Pak. Ah, Ya, iya. jadi tadi yang sampaikan Bu Yeni betul banget, sentra produksi itu boleh, ya ada. Tapi misalnya yang satu bikin tadi apa, misalnya rendang ikan gitu, yang satu bikin bakso ikan, yang satu bikin apa itu jangan berada pada ini yang sama, begitu kan? Karena ketentuannya juga berbeda nanti Pak. Ya, Oh kecuali iya. yang ngeluarinnya produksinya itu Deksa sendiri gitu. PT-nya atau entitasnya tadi Deksa, Deksa mau ngeluarin bakso ikan, mau ngeluarin rendang ikan gitu kan. Nah, itu nggak ada masalah pada satu yang sama, tapi pastinya eh, sarana produksinya atau peralatan produksinya pasti berbeda kan gitu. Nah, itu Oke, baik. di dalam satu sentra produksi itu boleh, seperti yang Bu Yeni sampaikan. Begitu, Ya, Pak. terima kasih banyak Bu Untuk Yeni, lebih Bu jelasnya, Deksa baik balik lagi seperti yang Bu Yeni sampaikan, silakan di daerah itu bisa menghubungi ada Loka balai ya. POM, Ya. balai besar POM dan Lokapom kami untuk bisa didiskusikan di situ. Ya, Terima kasih banyak Bu Yeni, Bu Deksa. Pertanyaan selanjutnya sama-sama. dari Bapak Umbu. Ini Bapak Umbu Dewa dari Kupang ini terkait dengan MBG. Katanya ada MBG yang basi, kemudian keracunan. Balai POM apakah juga memegang peran untuk mengawasi MBG? Monggo mungkin singkat saja mungkin Bu Deksa dan Bu ini bisa saling menambahkan. Ya, ya, ya. Oke lah. Eh, karena yang sepuh sepuh duluan ya. Ya Bu, Iya. monggo. Ya. Eh, MBG itu memang kan beberapa KL sudah diminta untuk ikut serta ya Pak di dalamnya. Salah satunya Badan POM memang diikut sertakan gitu Pak. Sudah pasti sesuai dengan tusi ya Pak, tugas pokok dan fungsinya. Jadi insya Allah ya, bukan saya mengatakan pasti, insya Allah itu sudah dilakukan oleh eh, apa unit pelaksana teknis kami atau UPT kami di daerah ya, termasuk di Kupang. Saya tahu ini Kupang kemarin sempat ada masalah ya Bu Yeni ya. Eh, ya, tapi artinya insya Allah kami sudah melakukan itu semua. Begitu mungkin kalau singkat dari saya, silakan Bu Yeni Terima kalau kasih ingin Bu menambahkan. Deksa. Silakan Bu Yeni. Iya, jadi memang tadi seperti Bu Dek sampaikan, memang pasti akan ada koordinasi ya Pak ya, karena memang ini program baru, ada koordinasi antara Badan POM, Badan Gizi Nasional, atau satuan-satuan tugas yang melaksanakan itu di daerah itu pasti akan ada. Jadi kita memang apa namanya Badan POM itu saat ini pun kita banyak memberikan apa ya saat ini pelatihan-pelatihan dalam hal cara produksinya yang baik seperti apa ya. Kita kan tahu ya bahwa untuk memproduksi makanan ini kan makanan siap saji ya jatuhnya itu memang faktor hygiene dan sanitasi itu sangat penting. Nah, Badan POM juga ikut berperan itu memberikan istilah pelatihan-pelatihan kepada para para saya lupa calon apanya itu ya. Nanti sudah ada. Terus kita juga saat ini kemarin baru aja dilakukan TOT di Universitas Pertahanan Unhan untuk memberikan apa training of trainer juga untuk para UPT juga ada di sana. Kemudian yang akan melaksanakan satpel ya kita bilang satuan pelaksana untuk MBG sendiri. Mungkin kemarin itu ada beberapa yang masih sebenarnya kejadian uji coba ya Bu Dek saya. Saya juga kurang itu. Nah, itu
kedepannya kita pasti akan koordinasi lebih baik lagi untuk bisa memastikan bahwa pangannya aman gitu untuk bisa sampai ke anak sekolah. Nih, terima kasih banyak Bu Yeni dan Bu Deksa. Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat ada dari Bapak ini ya, Soft One. Apabila mau menggunakan pewarna alami yang diekstrak dengan etanol atau metanol, berarti ini pewarnanya buat sendiri mungkin ya. Itu apakah diperbolehkan? Atau mungkin ini masih di ranah penelitian mungkin Bu Deksa dan Bu Yeni. Kalau mau menggunakan pewarna itu untuk kemudian dicampurkan di makanan, apakah ekstrak apa sisa etanol dan metanol itu ada yang diatur? Oh, ya baik. Ya Bu Yeni izin ya. Eh, ini kayaknya terkait pertanyaan saya mungkin satu saja Pak. Apakah Iya. pewarna alami yang dimaksud itu sudah diaturkah di peraturan Badan POM? Ini Nah, ada orangnya nggak? Kalau ada orangnya tolong dijawab. Bapak Soft One mungkin bisa Ya, open mic kalau boleh masih ada. open mic Pak. Kalau sudah diatur, nggak usah lagi Bapak memikirkan etanolnya berapa sisanya. Yang penting gunakan saja yang sudah diatur. Ada yang Kalau ada. ini sepertinya mau buat sendiri begitu Oh, Bu buat Desa sendiri. kalau saya Oke. Kalau buat atau sendiri mungkin itu namanya dari inovasi Pak. penelitian mungkin Ya, dari boleh. mungkin Banyak Pak. penelitian. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, kita punya satu kegiatan, yaitu namanya fasilitasi standarisasi keamanan dan mutu pangan untuk bahan-bahan alam produk Indonesia. Salah satunya tadi yang mungkin pewarna alami tadi. Nah, itu yang selama ini misalnya pewarna itu belum ada atau belum diatur di eh, peraturan Badan POM tadi. Begitu ya. Contohnya, mungkin ini yang saya sampaikan karena bapaknya belum menjawab. Contohnya bunga telang, Pak. Bunga telang itu sudah banyak dipakai selama ini, namun belum ada standarisasinya. Bunga telang seperti apa, etanolnya seperti apa, warnanya seperti apa, lalu persyaratan keamanannya seperti apa, persyaratan mutunya seperti apa, itu belum ada. Nah, ada yang mengajukan permohonan ini kepada kami dari salah satu universitas di Tangerang, dan sudah kami lakukan kajian, sudah kami melihat kesarana produksi sementaranya ya, karena belum ada hilirisasi waktu itu. Sampai di situ itu kami lakukan Pak kajian-kajian tersebut ya Pak. Alhamdulillah itu sudah kami izinkan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Begitu ya. Nah, kalau Bapak yang bertanya tadi Pak Sofwan juga akan ada misalnya bahan alam ya yang kemungkinan sebagai pewarna alami mohon untuk diajukan kepada Badan POM ya agar kami lakukan apa namanya pengkajian untuk disetujui sebagai bahan tambahan pangan pewarna alami begitu. Nah, untuk seperti Ya, apa silakan nanti itu kan tadi ada chat saya Pak. ya. Silakan masuk ke dalam chat kusapa kami itu untuk bertanya lebih lanjut. Seperti itu? Terima kasih banyak Bu Deksa. Bu Yeni mungkin ada tambahan Bu Yeni Pak, dari sisi dari izin Budek. edar mungkin. Budeksa Ya. pakarnya kalau yang ini. Oh, untuk izin edar pasti ya, ketika ini nantinya akan diproduksi ya Pak ya, kemudian Iya. diproduksi untuk dijual istilahnya sebagai sediaan BTP pewarna alami lah, misalnya seperti itu ya Pak. Nah itu Iya. memang tadi kalau sudah ada standarnya dari SPO, dari standar itu tadi sudah ada kajiannya atau apa, kita akan terima untuk segera diproses penerbitan izin edarnya. Seperti itu sih Pak. Intinya adalah baik pangan ataupun BTP, kalau sudah ada standarnya, tinggal implementasi aja, tinggal bisa terbit istilahnya izin edarnya ya Bu Deksa ya, termasuk juga sediaan BTP Ya, tadi. betul. Apakah sudah Ya, dikaji oleh SPO terlebih dahulu? Ya, terima kasih Bu Yeni, Bu Deksa. Ini izin pertanyaan terakhir dari kolom chat. Setelah itu kita buka yang pertanyaan langsung dari Ibu Irma Hermana terkait dengan ikan kering itu sering ada cemaran mikotoksin nih karena berjamur. Itu apakah sudah diatur dari BPOM? Enggak, nih. ya, ya. Mohon izin, izin Bu Yeni ya. Ini cemaran-cemaran selalu jatuhnya ke saya ya Bu Yeni ya. Jangan sampai saya yang tercemar ya. Betul, Bu. Ya Pak, sudah. Kalau cemaran mikotoksin itu ada Pak, kami atur. Kebetulan di yang
di dalam cemaran mikotoksin itu lebih banyaknya memang mungkin ke pangan segar ya, tetapi ada pangan olahan juga. Itu ada di peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2018 tentang batas cemaran kimia dalam pangan olahan. Nah, di situ nanti ada terbagi, Pak. Ada mikotoksin, ada polisiklik aromatik hidrokarbon, silahkan. Itu ada diatur mikotoksinnya. Tapi saya tidak hafal berapa batasannya. Mungkin Ah, silakan nanti ya, dibuka. Kan saya sudah di dalam slide saya tadi ada salah satu slide berisi peraturan Kepala Badan POM terkait keamanan pangan. Nah, yang saya sebutkan tadi ada di dalamnya. Mungkin seperti itu, terima Pak. kasih banyak Bu Deksa. Dari Bu Sama-sama, Yeni Pak. mungkin ada tambahan kalau untuk ikan kering izin edarnya seperti apa Bu Yeni? Ya, untuk ikan asin kering itu ya Pak ya, sampai sesuai definisi PS pangan segar itu masuk sebenarnya di pangan segar Pak ya, ikan asin kering. Jadi memang tidak dilakukan registrasinya ke Badan POM. Itu ada di pangan segar dan ranah dari KKP sendiri gitu Pak. Oh, ya. Siap. Iya. Terima kasih Bu Yeni tambahannya. Mohon izin Bapak Ibu yang dari kolom chat, saya kira saya sampling sedikit dari yang chat. Yang selanjutnya saya akan beralih ke yang bertanya langsung. Ada tiga. Yang pertama tadi yang raise hand ada Bapak Wawan Somala. Mungkin dari Bapak Wawan Somala ingin menanyakan sesuatu. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Wawan. Suaranya kecil ya Pak Wawan. Bisa? Baik, udah terdengar Pak. Ya, cukup cukup. Ya, silakan Pak. Baik, izin Bapak Ibu ingin bertanya. Jadi gini, Pak, tadi di slide kan kalau kita mau daftar MD atau registrasi pangan, kita kan harus mengirim data dan sebagainya. Kemudian ada visit ya, maksudnya audit gitu dari Badan POM. Nah, di kami di UPI itu kan kita juga ada sertifikasi SKP, kemudian ada juga sertifikasi HACCP. Apakah itu sudah mewakili ya? Maksudnya biar kita itu nggak terlalu banyak defisit gitu. Misalnya apakah dengan adanya SKP ataupun HACCP itu sudah memenuhi gitu. Maksudnya kan kalau dilihat standar kan setara ya misalnya gitu ya. Mungkin itu saja sih Pak. Kan ini sama-sama pemerintah ya bisa ini gitu. Saya kalau UPI yang udah tersertifikasi SKP dan HACCP, saya di aturannya tidak perlu lagi divisit misal kayak gitu. Ya ini saja sih Bu. Apa namanya? Usulan atau apakah memang itu juga bisa seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wawan. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Yeni duluan mungkin. Iya, terima kasih Pak Wawan. Memang ini sudah berapa kali ya ketika kalau saya juga sedang memberikan informasi narasumber juga memang ada pertanyaan seperti itu. Jadi memang untuk sampai saat ini untuk UPI ya Pak ya yang sudah punya SKP dari KKP juga punya HACCP itu kalau misalnya tetap memproduksi pangan olahan juga itu tetap harus memiliki izin penerapan CPPOB. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang ketika untuk sertif sertifikasi CPPOB itu ada beberapa hal yang concernnya agak sedikit berbeda Pak dari SKP gitu. Jadi itu yang memang tetap harus dilakukan audit oleh Balai POM setempat. Audit dilakukan oleh Balai POM setempat. Pengajuannya secara elektronik nanti akan mendapatkan jadwal ya dari Balai POM kapan akan dilakukan audit. Tetapi dalam hal Bapak sebenarnya sudah memperlakukan SKP, HACCP, itu pasti kan secara prinsip hygiene sanitasinya pasti sudah sangat bagus ya. Pasti proses audit pun juga sebenarnya lebih lancar gitu Pak. Sudah pasti tidak akan banyak temuan yang mengakibatkan itu menjadi berlarut-larut gitu kan. Nah, tapi tetap untuk yang keperluan di Badan POM kita ada melihat hal-hal yang sedikit berbeda mungkin dari eh, SKP tersebut yang tetap harus disertifikasi. Mungkin untuk sampai saat ini kami mohon maaf belum belum mengintegrasikan ya, tapi itu nanti akan menjadi istilahnya masukan juga untuk BPOM dan KKP ya untuk menyederhanakan ya Pak kan istilahnya ya, nggak perlu bolak-balik gitu kan ya Pak maksudnya ya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Prim. Terima kasih Bu Yeni. Saya kira cukup jelas. Dari Bu Deksa mau ada tambahan Bu Deksa atau cukup? Cukup, Pak. Berarti Terima kasih duduk Bu bersama Deksa. antara KKP dengan Badan POM dalam hal pengintegrasian eh, apa apa saja sih poin-poin yang harus divisit dan outputnya harus seperti apa. Setuju yang disampaikan Bu Yeni. Ya, terima kasih Bu Deksa. Yang selanjutnya izin ke Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Selanjutnya nanti Pak Simpson Mas Denny. Eh, Terima kasih waktunya. Pertanyaannya ini terkait dengan izin edar.
ini sifatnya masih sukarela atau sudah wajib begitu. Artinya begini, apakah produk-produk yang tidak memiliki izin edar itu tidak boleh beredar di pasaran atau bagaimana? Ataukah ada sanksi atau seperti apa? Karena begini juga bagi UMKM eh, tentu dia tujuannya kan bisnis. Nanti izinnya lengkap, jangan-jangan produknya tidak laku di pasaran kan begitu. Jadi ini sanksinya apa kalau misalnya ada produk yang beredar di pasaran tapi tidak memiliki izin edar. Posisi BPOM sendiri di mana? Begitu. Makasih. Terima kasih Pak Ramli. Saya kira ini ke Bu Yeni kembali, Bu Yeni, terkait dengan MD untuk izin edar. Jadi kan kembali lagi ya ke amanah undang-undang undang-undang pangan dan APP keamanan pangan ya, bahwa setiap pangan yang beredar di Indonesia dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Jadi itu adalah istilahnya pre-market ya, pengawasan pre-market oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pangan olahan yang akan beredar itu memang sudah istilahnya memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi gitu. Jadi memang ada di dalam peraturan tersebut Undang-Undang Pangan, kemudian PP Keamanan Pangan itu jika produk pangan olahannya tidak beredar tanpa izin edar, maka akan ada sanksi yang dikenakan dari peraturan tersebut. Jadi kalau dalam kami di Badan POM, ketika misalnya pengawas kami di lapangan menemukan ada produk pangan olahan yang ternyata belum memiliki izin edar, itu biasanya akan dilakukan istilahnya penarikan ya, akan dihubungi pelaku usahanya, kemudian dilakukan penarikan dan akan diminta untuk melakukan pengurusan izin edar. Setelah didapat izin edarnya, maka produknya bisa diedarkan kembali seperti itu. Jadi pasti tetap akan ada pembinaan ya Pak. Ketika para pengawas kami menemukan di lapangan itu pasti akan ada pembinaan ya Bu Deksa ya kita bilangnya tidak akan langsung dieksekusi sanksinya gitu. Itu pasti akan dilakukan pembinaan mengapa tidak melakukan pengajuan registrasi izin edarnya gitu. Nanti malah mungkin akan dilakukan pendampingan pembinaan untuk bisa secepatnya memperoleh izin edar. Jadi di situ tetap ada Pak peraturannya juga cukup jelas ya sebenarnya Bu Deksa ya untuk Undang-Undang Pangan, PP Keamanan Pangan karena tadi wajib di Indonesia memiliki izin edar, maka sebelum beredar dipastikan memiliki izin edar. Jika ditemukan di lapangan tidak memiliki izin edar, maka akan ada sanksi yaitu penarikan ya sehingga saya penarikan oleh Badan POM atau mungkin ada dari Kemenperin juga bisa melakukan hal tersebut ya Bu Deksa ya yang memang punya amanah juga di apa nama industri pangan olahan. Seperti itu sih Pak Prima. Bu Deksa mau menambahkan? Silakan Bu. Silakan, Bu Deksa. Cukup Pak, sudah clear itu Sudah yang cukup jelas disampaikan nih Bu Pak Yeni. Ramli. Ya, Jadi sesuai ini dengan Pak peraturan Ramli. demikian Pak Ramli Ya, untuk terus menjaga keamanan pangan kita. Jadi, yang terakhir, mohon maaf karena waktu, silakan Pak Simpson Masengi dari Politeknik AUP. Suaranya di saya belum terdengar Pak suaranya, atau di saya yang bermasalah? Iya, saya juga belum terdengar. Belum ya. Iya. Belum Suaranya terdengar tidak Pak masuk Pak Pak. Simpson. Kebetulan ini Pak Simpson guru saya juga nih Pak. Beliau satu tim dengan Oh, saya juga itu beberapa event. Tidak terdengar nanti Bapak. nanti Ayo bisa Pak japrian. Simpson, suaranya tidak terdengar. Kan Bu Nanti Nurjana, bisa beliau japri tidak aja nanti terdengar mungkin. suaranya nih. Kenapa Pak Simpson? Ah, padahal mau ketemu dengan teman lama ini. Iya, mau Iya ya Bu. silaturahmi. Iya, Bu Teleponnya Nurjana, Pak bermasalah, Kak. Simpson itu. Nah, sudah kayaknya ya. Enggak, Ya, bisa ya. benar Sekarang Pak. terdengar Pak Dengar. Headset. Ya, ini Bu Deksa ini tadi Bu ya juga. Tadi Bu Deksa singgung terkait dengan sambal ikan dan apa empek-empek. Nah, saya bukan ke keamanan pangan, tetapi yang saya ingin tahu apakah disebut sambal ikan atau empek-empek ikan itu prosentase ikan tuh ada nggak ketentuannya? Misalnya berapa persen tadi Bu Deksa bilang sambal ikan Ada Pak. terus 30%. Itu ada Ya, peraturannya nggak? Kalau kita ada di peraturan kategori pangan itu tadi Pak.
kerupuk ikan. Peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan. Mohon izin Pak, Oh, saya tahun sudah langsung 2023 menjawab. ya, Ya, Bu Desa. yang Oh, baru ya. terbaru. Tapi sebetulnya yang Heeh. lama juga ada Pak. Ada ketentuannya di situ yang nomor 34 tahun 2019 itu Ya. ada ketentuannya. Cuma Jadi kalau misalnya kerupuk ikan juga ada ya, ada semua ya. kadar air. Kalau kerupuk ikan tidak dinyatakan kadar ikannya, tetapi kadar Bukan air yang bukan kadar dinyatakan. air, Bu Iya, Deksa, bukan. Tapi iya. persentase ikan itu Tidak, sendiri. kalau di kerupuk tidak ada, Pak. Oh, Tidak. cuma ada di sambal ya. Ada di sambal, di yang lainnya juga ada tadi yang saya sampaikan, misalnya pempek juga ada kok, Pak. Oh, oke Ya, oke. Ya, tinggal terima kasih. Itu aja saya mau sama-sama. konfirmasi Kok itu supaya aja Pak Simpson, ya, nggak yang lain terima kasih lagi? banyak Ya, udah. bertanya kabar dulu Biasanya ya, Bu. biasanya Pak Simpson itu suka banyak pertanyaan, Pak. Kadang-kadang sampai Enggak saya lah. panik menjawabnya gitu. Waduh, Bu Deksa jangan. Aduh. Terima Iya, kasih iya. ya, Mas Prima, Prof Nur, Terima salam kasih. ya buat Makasih Pak Bu Simpson Yeni juga. ya. Terima kasih. Terima Pak kasih. Simpson. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mohon maaf, pertanyaan kami cukupkan. Saya kira sudah sangat jelas, sangat komprehensif tadi dari dua narasumber kita terkait dengan kebijakan dan juga dilanjutkan dengan proses izin edar yang saya kira juga sangat sangat lengkap begitu ya Bapak Ibu. Dan tadi dua narasumber kita juga membuka untuk ke Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui sistem atau juga bisa datang langsung ke Loka atau Badan POM terdekat. Tidak usah menunggu lama-lama Bapak Ibu, Lebaran sudah dekat. Kalau ada izin edar yang mau segera diedarkan untuk hampers-hampers ya, untuk Lebaran, saya kira bisa langsung menuju ke Loka atau Badan POM, Balai POM terdekat. Oke, saya Muhammad Prima, mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam memoderatori acara ini. Insya Allah kita dari MPHPI akan terus ada kegiatan webinar yang rutin begitu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin dari badan yang lain gitu ya, yang terkait dengan pangan olahan. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC Mas Riki. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada moderator Pak Prima dan juga kedua narasumber yang begitu hebat dan menyampaikan materi yang begitu luar biasa bermanfaatnya. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari narasumber kita kedua narasumber baik itu Bu Deksa ataupun Bu Yeni, apakah ada closing statement untuk menegaskan kembali terkait apa yang disampaikan? Pernipan, pernipan. Baik, 2001. izin Bu Nurjana, Pak Prima. Bu Yeni izin, saya mungkin lebih dahulu akan memberikan sedikit closing ya. Pada prinsipnya pangan olahan ya, sebenarnya pangan pada prinsipnya semua pangan itu harus dipastikan sebelum dikonsumsi itu aman ya, kemudian bermutu bahkan nanti bergizi ya. Nah tadi terkait dengan pangan yang sudah saya sampaikan untuk kebijakan mutu dan keamanannya sudah clear ya. Silakan Bapak Ibu membacanya karena ini memang hanya PowerPoint jadi cuma PPT aja atau slide saja ya. Dan yang selanjutnya dalam dalam Bapak Ibu nanti ingin membuat suatu produk pangan ataupun penelitian-penelitian gitu ya tadi yang salah satunya disampaikan. Silakan Bapak dan Ibu lakukan apabila ada hal yang memang tidak bisa tadi kami sudah buka eh, apa namanya tuh kanal-kanal untuk bertanya. Dan yang terakhir dari saya, tidak ada yang sulit dalam hidup ini Bapak dan Ibu sepanjang kita mau. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Deksa. Kepada Ibu Yeni untuk closing statementnya, silakan Ibu. Iya, mungkin sama ya seperti Bu Deksa bahwa pangan olahan ini adalah pastikan aman dulu, aman bermutu dan bergizi. Pastikan Bapak dan Ibu pelaku usaha karena perizinan itu pasti kami dituntut untuk selalu memberikan kemudahan. Tapi dengan kemudahan kami berharap Bapak dan Ibu pelaku usaha itu bisa memberikan komitmennya untuk bisa memproduksi pangannya aman, bermutu dan bergizi dan selalu update dengan peraturan-peraturannya. Karena ketika peraturan itu dikeluarkan bukan untuk mempersulit ya Bu Deksa, tetapi kami
untuk memastikan pangannya itu aman gitu. Jadi masyarakat kita juga terlindungi. Jadi komitmen Bapak Ibu pelaku usaha untuk bisa memproduksi pangan itu kami harapkan apa namanya tetap tinggi sehingga kita menjamin pangan kita aman, bermutu dan bergizi. Mungkin seperti itu, Pak Tiki. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni dan Ibu Deksa atas segala partisipasi dan kontribusinya menjadi narasumber pada siang kali ini. Mungkin dari Ibu Nurjana, Bu, apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menutup acara webinar ini? Eh, Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Eh, saya sangat bangga dan luar biasa karena terakhir saya mencatat sampai 690 peserta dari berbagai ini yang terbanyak rasanya untuk saat ini setelah COVID ya. Jadi kita benar-benar beruntung mendapatkan informasi yang sangat jelas tentang eh, pangan olahan aman, bermutu dan bergizi. Dan itu sudah sangat jelas tadi dari baik dari Ibu Deksa maupun dari Ibu Yeni. Dan kita berharap ini bisa dilanjutkan jadi tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Deksa, tidak ada yang sulit, betul saya sangat percaya dengan itu selama kita ada kemauan ya. Dan juga regulasinya sudah jelas ada, tinggal kemauan untuk melaksanakannya dan tentunya yang sangat diperlukan adalah kerjasama semua stakeholder ini. Sekali lagi saya sangat bangga. Mungkin barangkali Riki saya lihat ada Sekjen tadi, Sekjen mungkin menyampaikan ada beberapa atau dari Mbak Lala pengumuman-pengumuman barangkali Riki. Silakan Riki. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Pada Pak Taufik mungkin ada di ruang Zoom selaku Sekretaris Jenderal MPHPI. Ya baik, mungkin diwakili oleh saya aja, Bu. Ya mungkin terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk pengumuman saat ini MPHPI atau Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan Indonesia merupakan asosiasi yang terdiri dari akademisi, peneliti, birokrasi, dan pelaku usaha di bidang pengolahan hasil perikanan. Maka dari itu, tahun ini kami MPHPI menerima perpanjangan anggota dan pendaftaran anggota baru yang linknya disampaikan di link chat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung menjadi bagian dari masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia, bisa langsung mengisi tautan di link chat. Kemudian untuk sertifikat, bahan materi dan tayangan ulang kegiatan webinar hari ini, insya Allah akan dikirimkan melalui email masing-masing yang didaftarkan melalui presensi yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian tadi. Dan insya Allah paling lambat akan dikirimkan 5 hari kerja setelah acara hari ini. Baik, mungkin demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, baik itu Ibu narasumber, kemudian moderator, dan juga para hadirin yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf selama acara berlangsung. Kami juga berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan kesan yang mendalam bagi kita semua, baik itu tadi akademisi, peneliti, birokrasi, dan juga pelaku usaha eh, yang mengikuti kegiatan ini. Semoga kita bisa bertemu di acara webinar-webinar MPHPI berikutnya. Saya Reky Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Deksa, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deksa, terima Ya, terima kasih juga Bu kasih. Ada Nurjana. Wawan, aduh luar biasa. Ini banyak sekali teman-teman saya ini semuanya nih, subhanallah. Prof Nur, apa kabar, Prof Nur? Alhamdulillah. Pak Sinsam di mana sekarang? Jarang temu ini. Itu lagi Lagi di rapat kampus. konteks tuh, Pak. Oh, ini ada Oh, ada dari Ibu Grace Ustadz juga, Duba ini, Bu. subhanallah. Selamat Ibu Nurjana. Baik. Aduh, terima kasih Bu, selamat juga sudah pengukuhan juga, senang banget sekali, Iya. sangat membanggakan ini sudah banyak sekali guru besar dari MPHPI ini yang kita harus membangun negara ini bersama ini. Iya, Bu.
Jaya MPHPI. Iya, sama-sama. MPHPI kan punya semua ini. Iya, Bu. Tetap semangat. Saya tunggu ini yang lain-lainnya nih kegiatan untuk baik divisi maupun untuk yang korwil ya. Semua Iya, korwil. ya Prof. Nurjana. Iya, alhamdulillah. Sudah tuh. Terima kasih. Mohon izin, Ri. Ya, terima kasih Terima banyak kasih, Bu Baik, Bapak mohon Deksa. Ibu. izin Terima kasih, Rip Mas ya. Bima. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan Ya, batin. Kita mau sama-sama. menghadapi puasa ya. Oh, bulan Ramadan ya, puasa Ramadan ya, Prof ya. Yuk. Ya, Kita superbaiki, kita langsung permanen. Kalau tadi Encik Feni udah bilang, Encik Selikur, selawe, ah. Ampun,